لما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن العظيم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. بما فيه المأمور الى حول سيدنا الرسول صلى الله عليه واله وسلم، ثم الى عظمه اهل بيته الكرام والتابعين واتبع التابعين العلماء والاولياء والصالحين، خصوصا الى روحين سيدنا الحسن البصري وسيدنا جنيد البغدادي وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ محمد عبد الكريم السمان المدني، كان الشيخ محمد أرشد بن عبد البنجري والشيخ كشف الأنور من هدي إسماعيل البنجري إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدنا وأمهاتنا وقرابتنا وأصحابنا وجيراننا أجمعين، وأرحى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة، وعلى نية أن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، رزقنا وإياهم طول العمر نفاق المحسنين وحسن الخاتمة عند الموت خيرة وعافية. على هذه النية وعلى كل من ناول سبق إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله. إياك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. لكل حق كتب ويكتب وبدل آبدين فدهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه: والنميمة وهي نقل القول للإفساد. Pada ini hari kita membicarakan dosa di lidah. Pertama, menyukat orang Islam, yaitu menyebut akan orang Islam dengan sebutan yang dibenci oleh orang Islam itu, sama ada kekurangan pada badannya atau turunannya atau kelakuannya atau perbuatannya atau perkataannya atau agamanya atau dunianya, sampai kepada pakaiannya, rumahnya, tunggangannya, seperti dikata si juling, si hirang, atau dikata anaknya orang India, atau orang fasik, atau orang bakhil, atau orang jahat perangai, atau itu pencuri, atau kurang adab, atau pakaiannya kotor. Semua itu disebut ghibah atau mengutap, maka hukumnya dosa besar. Allah tidak mengampuni dosa itu kecuali orang Islam yang dikutat itu yang memaafkan, mengampuninya. Dan pahala yang mengutat diberikan kepada yang dikupat. Dosa yang dikupat dipindah kepada yang mengutat. Kemudian yang mengutat dimasukkan ke dalam neraka. Adapun yang dikupat itu tadi, bendanya itu tadi memang benar. Seperti kita mengatakan itu orang bakhil, memang orangnya bakhil. Kalau orangnya bukan bakhil, itu namanya lebih besar dari mengutat, namanya mengada-ada.
Nomor 2, dosa di lidah. Namimah, adu wasah. Artinya memindah perkataan yang mengakibatkan kerusakan. Jadi masalah ini terjadi bagi 3 orang. Pertama, seseorang yang mengadu wasah. Yang kedua, seseorang yang diadu wasahnya. Yang ketiga, seseorang yang mendengarkan perkataan yang adu wasahnya. Jadi bertiga, orang itu bertiga. Jadi kita ulas contoh begini. Ini orang di tengah-tengah 1. Nah ini di kiri kanannya 2. Lalu yang di tengah ini berkata kepada yang di sampingnya dengan kata-kata yang akibatnya yang di kiri dengan yang di kanan bermusuh-musuhan. Atau dia berkata kepada yang di kanan, akhirnya yang di kiri dengan yang di kanan bermusuh-musuhan. Kalau orang sekarang membilang orang yang ketiga, yang suka mengadu domba dengan lidahnya. Adapun adu domba dengan tulisan, itu nanti ada pembicaraannya di dosa tangan. Sama aja. Oleh sebab itu jangan berbuat dengan anggota, jangan berkata dengan lidah. Perbuatan dan perkataan yang mengakibatkan kacau sesama Islam. Itu secara umum ya. Jadi kita sebelum berkata, sebelum berbuat, pikir dulu apa akhirnya kacau. Kalau bakal kacau, tinggalkanlah perbuatan dan perkataan itu. Ini adu wasah ini, ya Allah, luar biasa jahatnya. Sampai Rasulullah itu dipesan sama Allah, wala tuti', janganlah engkau ya Muhammad menurut kullah halafin, setiap orang-orang yang mudah mengeluarkan sumpah. Sumpah jabatan kah? Sumpah apa? Mudah sekali dengan nama Allah. Mudah. Karena setiap orang yang suka bersumpah biasanya dikhawatirkan dia melanggar sumpahnya itu. Oleh sebab itu Rasulullah dicegah oleh Allah jangan percaya kepada orang yang senang bersumpah. Wala tuti' kulla halafin. Nomor 2, mahin. Jangan engkau taat kepada orang yang suka menghinakan orang lain. Hamazin, dia suka mengulu-ulu orang. Masya'in, dia berjalan-jalan binamin dengan membawa kerusakan adu domba tadi. Jadi kalau ada berita-berita baik melalui lidah maupun tulisan yang akibatnya kacau, itu namanya termasuk adu wasah. Kita disuruh membawa perbuatan dan perkataan yang memperkuat kesatuan ukhuwah Islamiyah.
disuruh berbuat, disuruh berkata perkataan yang memperkuat ukhuwah Islamnya, bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya itu yang disebut adu wasah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin sudah kita sama-sama membacanya dan mendengarnya samalam. Tidak bisa orang namimah, tidak bisa orang adu wasah kecuali ibu dan bapaknya kawin tidak sah. Garis mereng, orang yang adu wasah itu adalah anak kampang atau anak haram. Itu jelas dalam kitab Ihya. Adapun batasnya adu wasah, kashtuma yukrahu kashfuhu, membuka rahasia yang orang benci kalau rahasia itu ketahuan orang lain. Itu definisinya, batasnya, artinya adu wasah. Membuka dengan lidah rahasia orang. Jadi akhirnya kalau rahasia terbuka kacau. Contoh yang paling dekat, orang kawin dua, yang kedua kawin secara rahasia. Maka yang mengetahui mengabarkan kepada keluarga istri pertama, sehingga terjadilah pertempuran hebat antara suami istri. Itu misalnya lebih dekat kita memahaminya. Kacau jadinya rumah tangga gara-gara lidahnya. Sawa'un karyahul manqulu anhu au manqulu ilaihi au karyahu saritun. Sama ada yang benci itu, yang menerima kata-kata, atau yang disampaikan kata-katanya, atau orang yang lain dari keduanya. Sama ada membuka rahasia itu dengan lidah atau perkataan, atau dengan tulisan tangan, atau dengan isyarat. Dengan isyarat. Nah, ya. Kada ada tulisannya kawin pulang, ada. Atau berucap ada di bawah tangan, nggak ada. Atau isyarat saja. Lalu orang badaura bah bulik ke rumah, kada ada kisah lagi. Banyuwangat di Malaka. Au bil imai, atau dengan yang paling halus daripada isyarat. Artinya isyarat yang kada tapi nampak. Sama ada yang disampaikan itu pekerjaannya atau perkataannya. Sama ada aib atau kekurangan pada yang dipindah kata-kata darinya, atau tidak ada. Sebenarnya arti namimah adalah membuka rahasia orang dan menyatakan yang ditutup-tutupi oleh orang.
Setiap manusia yang melihat akan hal ehwal orang lain, maka diwajibkan baginya berdiam lidah. Apa yang kita lihat daripada hal ehwal orang, hendaknya kita berdiam lidah. Ujar orang Bahari, melihat bahagia mata, jangan lidah mamander-mander. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni dan orang-orang yang pernah kita utak dan kita adu dosa mengampuni kita. Kita mengaku banyak lidah kita mengerja dosa-dosanya. Nomor 3 daripada dosa lidah, wa tahrishu min ghairi naqlil qawl walau bainal bahari. Ma'adu dengan tidak memakai perkataan. Ma'adu walaupun ma'adu di antara binatang. Kalau bahasa Banjarnya manyaung manusia dengan manusia, disaung. Walaupun menyaungnya itu, nang disaung itu binatang. Jadi kada boleh menyaung ayam, menyaung jangkrik, kada boleh. Menyaung iwak, kada boleh. Menyaung sapi, kambing. Nyat biasa apabila bersaung-saung itu manusia kan yang bersaung apakah? Lalu jakawalnya ada. Nah pangarannya nang babuatan ke siapa menang meraup duit. Bataroh itu kawalnya baadu itu bertaruh. Peraduan apa? Ada tuh yang diaduk. Nang adun itu biasanya sebanyak dapat duit. Nang diadu maka bepaluh leher. Lamun jangkrek, nang kalah itu bisa bepagatan batis. Kalah teripak ya. Ayam, kada tahu lagi ya. Longor kepala kalah. Jadi ujar jurinya dinyatakan pemenangnya ayam si anu. Lalu nang kalah tadi mengangkat ayamnya, diambilnya ayamnya nang kalah, dipusuk-pusuknya kepalanya. Ya tak ayam yang kalah nih. Ya, artinya ciri melawan. Padahal sudah berdarahan kepala. Jadi kalau pernah juga kita mengadu-adu binatang, diingat-ingatakan nang umur-umur bahari bisa mengadu jangkrik, mengadu ayam. Sebelum mati kita bertobat, ya Allah ampuni dosa ulun. Tapi jangan kedengaran kawal, ya Allah ampuni dosa ulun bersaung jangkrik. Ini jadi saksi kan ini? Jadi saksi jangan pada duaan Tuhan ya. Matinya nang bagus itu ibadah itu tengah malam, nang orang dunian sudah. Jadi kita menangis, orang kada tahu. Sudah sering kita bicarakan di majelis ini bahwa orang-orang dahulu itu mulai awal menghafal Quran sampai membuliti hafalan dini nang saban kal guring di kada tahu. Karena takut riya.
Orang dahulu yang takut itu rianya. Nah ini kita khawatir kalau kita hafal Yasin seduniaan tahu bahwa kita termasuk hafiz Yasin. Padahal kadang-kadang hafalnya wayah kapalitik saja. Mahnya sudah sujud Yasin turja'un menghafal malakukul kali ingat lagi. Hindarilah riya, hindari ujub. Riya beramal karena manusia, karena makhluk. Adapun ujub sewaktu beramal lupa dengan nikmat Allah. Umpama membaca 10 huruf maka 9 ingat lawan nikmat, 1 huruf lupa maka 1 huruf itu dibilang ujub namanya. Riya dan ujub sama, menghancur akan pahalanya ibadat itu, dan si riya ini disebut kafir oleh Allah, dan orang-orang yang ujub dimurka oleh Allah. Mudahan sarumahan kita dipelihara Allah daripada segala maksiat, terutama maksiat hati, maksiat mata yang sudah selesai. Sekarang maksiat lidah, baru 2 kita masuki. Pertama mengucap sudah selesai, yang sekarang kita bicarakan adalah adwasah, disambung lagi dengan ma'adu, walaupun ma'adu binatang dengan kata-kata. Dan ini pemulaan orang ma'adu itu ada kalau mbahnya bersuara lalu aja apa binatang itu apa bakalahu di mata ini menyuarai yang sekiranya lalu bakalahu dia. Namun manusia salah, manusia misalnya disuruh bakalahu ada dulu tak anunya tak anu pemirnya mulai misalnya lalu mau lalu bakalahu aja orang mulai artinya mulai ada kalau menuntung adalah atau misalnya kurang hendak makalah yang sudah lalu seorang anunya maadunya belelekan sudah ini belelekan ini ganggam sudah berpingkutan juga iya lalu makalah ya orang kata-kata iya itu tadi itu hukumnya takhris, dosa di lidah. Namun binatang yang apa tak kurang ma'adu sapi misalnya di mana khusus jamnya itu memburu lah tahu takut akan aja tak orang ahlinya wal kadibu, dan yang keempat dosa lidah berbohong. Apa? Wahwal kalamu istilah filwaqi', berkata-kata menyalahi dari yang sebenarnya. Ya berdusta aja kita. Dia orang bahari, bandut. Atau ujar orang bahari undawaluhi. Kata-kata undawaluhi itu kanak-kanak makan nasi katuju banar mengipung iwak. Ujar umanya apabila makan nasi lawan iwak tahi nyawa kantut nyawa babau banar. Mbah di mah supaya jangan berbau kantut tahi ulun, jangan mbah iwak lagi nyawa lawan waluh saja. Lalu nang mencampuri nasi dengan waluh. Itulah asal kata-kata undawaluhi. Ini banyak yang kada tahu sejarahnya. Jadi undadustai, ya kalau undadustai, undawaluhi. Ada kata-kata orang bahari macam-macam orang bahari ini lah. Unda na iwak-iwak aja ya. Na iwak-iwak. Artinya iwak-iwak ke jalan ke sini, jalan. Ada bemendak jalan. Na iwak-iwak tadi Pak.
Iwak-iwak, ya kampung orang Basurungan kami memang ke jalan iwak-iwak melihat pas saja sudah ada labihan sekalinya di hadapan itu sendiri ada labihan ketahuan insiden lenang iwak-iwaknya sekali ada pulang di Buncok mandak kopiah kemarin lagi sebuah lagi jadi orang kananak dia lagi kananak padahal itu tuhutnya di kopiahnya diwaluhinnya juga diwaluhinya wahwa min qaba'ihiz dzunub dusta itu paling jahat dari segala dosa. Kalau dosa itu segala napa aja banyak telah tapi yang paling jahat adalah dusta. Wa fawahisyil uyub paling jahat dari aib manusia. Rasulullah SAW bersabda, innal kadhiba babun min abwabin nifaq. Al-kadhibu yanqusur rizqa. Sesungguhnya berdusta itu adalah pintu utama daripada segala pintu-pintu munafik. Jadi orang kalau sudah berdusta itu masuk di golongan munafik. Kalau sudah munafik, Quran menyatakan innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Orang munafik itu di tingkat yang paling di bawah dari neraka. Sabda Nabi SAW lagi bermula berdusta itu mengorteng atau mengurangi ia sanantiasa akan rezekinya seseorang. Jadi amalan supaya rezeki berkurang terus adalah dusta. Siapa pernah hendak mengambil amalan supaya habis duit? Nah, hari ini adalah amalannya. Sang berdusta aja sekali habisan duit cagarnya. Apalagi beratus kali berdusta. Ujar orang bahari, hendak ada kau lagi dia sudah aja kasih ujar. Kenapa sekarang? Sakaranjang dustanya aja. Sakaranjang. Artinya banyak bandar salah. Kan amalan yang jadi rezeki pina berkurang. Ilmu itu rezeki juga. Ibadah rezeki juga. Kenapa jadi ilmu berkurang? Ibadah berkurang, harta berkurang, makanan berkurang, minuman berkurang, pakaian berkurang. Kenapa? Tuh ada amalannya berdusta. Ujar orang bahari, saikung aja di rumah tak ada nang berdusta membawa sial. Kada mau lagi rezeki naik ke rumah situ. Apalagi sepanggal rumah nang pendusta. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, a'zamul khataya 'indallah al-lisanul kadzub. Bermula dosa yang paling besar di sisi Allah adalah lidah yang sering berbohong. Qala Abu Sa'id Al-Khudri sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u wa yaqulu fi du'a'i Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa qalbi minaz zina wa lisani minal kadhib. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta peliharakan lidah beliau dari sifat bohong. Sidin sendiri udah kada wani menjamin lidah daripada selamat dari berbohong. Oleh sebab itu Nabi memohon kepada Allah Ta'ala supaya lidah beliau dijaga Allah dari bohong. Apalagi kita. Ulama Al-Hashmi berkata,
Al-kadhibu kulluhu ithmun. Bermula dusta atau bohong semuanya adalah dosa. Jangan dimulai. Apalagi orang yang ujar orang bahar itu wali kadaba ilmu, kan anak halus. Kan anak halus itu kadaba dosa. Wali tapi belum berilmu, jangan didustai. Bahnak mengguringakan hamlah kasih guring itu marah aja. Padahal lain, padahal umanya. Maka seorang manusia kenapa pada marah? Marah itu tahulah kucing. Ini sudah nih penyakit turun menurun nih, mendustai anak. Itulah yang bijina pengaruhnya nang kawalnya rambutan telangsak. Ada kalau biji langsat satu nanya wajar. Sapui lawan apa? Kapur. Hendak digalawang. Jadi karariang kena diwaluhinya. Padahal lamun bandak di sini mun tajajak talingsir ya kaujar mintu pang jauhakan pang mituna karena kalau talingsir mintu aja bepandar ini kada diwaluhi urang ambilan itunya wajar sapui kapur andak wigan apa lawang jadi karariang kena berdusta kalau tah. Jadi ingat kan anak-anaknya banyak bisi anak kayak itu belang dan anaknya jadi karariang ya. Jangan duduk di atas bantal, jangan lebih sibuk badusta juga. Tekan anak-anak yang sudah sekolah, rumah bisa mewalohi. Padahal pian takutan kalau kita cari, jarnya. Taruhannya mamlah jangan berdusta lalu. Wal yaminul kadhibah nomor 5 dosa di lidah. Sumpah palsu. Sumpah palsu. Agama Islam ada di antaranya hukum untuk memenangkan seseorang dengan berani bersumpah. Ada sebahagian kayak itu apabila berani bersumpah menang tak. Nang inya nang bersumpah itu menang. Sekalinya nang bersumpah gara-gara hendak menang tapi sumpahnya palsu. Nah, ini dosa di lidah. Biasa hendak mengambil harta orang mana. Rasulullah SAW bersabda, Inna tujjar humul fujjar. Sesungguhnya orang-orang dagang, mereka itu adalah orang-orang yang jahat. Kasihan nang bubuan berjual-jual lagi. Lalu faqila ya Rasulullah alaisa qad halallahu tijarah. Ya Rasulullah, bukankah Allah membolehkan ia akan berdagang? Jawab Rasulullah, na'am walakinnahum yahlifun faya'zamun wa yuhaddithun fayakribun. Tetapi mereka yang jahat itu bersumpah lalu sumpahnya palsu. Demi Allah sudah ditawar orang ya barang ini 1 juta, padahal kada ada yang menawar-nawar. Jadi si bunga bukan ya, sekalinya harganya matan 100.000 aja pada bagaru kepala sinang menukar inya tarabang sudah duit banyak tarabang
Nangka itu jua misalnya bakupiah putih tulak kabalik umpama membawa barang ikat-ikatan. Paham mereka entah? Intannya intan Banjar bujur aja sudah. Ikatnya ini kuning, dijual ya lawan orang Cina, dibaliknya Cina itu di mana-mana ada. Jual ya. Berapa? 1 juta itu aja. Bayar 1 juta. Ini asli tidak? Ujar Cina. Kacang datuk. Asli toke. Nya toke itu biasa kan Cina subuh. Ya kalau toke tambatannya sudah terabang namanya. Memang menjual kali ada lagi di situ. Sekalinya hanya ujar toke. Satu minggu biru. Artinya dipakai seminggu aja biru. Nah, itu ngarannya sumpah palsu. Kacak betu tadi. Lawan papandar mereka itu lalu badusta. Jadi papantang lawan orang pengusaha 2 macam. Pertama, jangan mudah mengeluarkan sumpah. Yang kedua, jangan berdusta. Rasulullah SAW berjalan-jalan. Terdapat lawan 2 orang laki-laki sedang berjual beli seekor kambing. Kedua-duanya memakai sumpah. Yang satu berkata, demi Allah, saya tidak akan menurunkan lagi harganya ini kambing dari sekian. Ujar yang satunya, demi Allah, saya tidak menaikkan lagi tawaran saya daripada sekian. Sekalinya Rasulullah SAW terdapat dan melihat kambing tadi di tangan yang membeli, di tangan yang membeli. Tentu maka Rasulullah bersabda, memastikan salah seorang dari keduanya dengan dosa dan wajib bayar kifarat sumpah, yaitu memberi makan 10 orang miskin. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersumpah sumpah palsu untuk mendapatkan harta orang lain, niscaya ia akan bertemu di hadirat Allah nanti, sedangkan Allah marah luar biasa kepada orang itu. Jadi kada ada nyamannya telah di akhirat kada ada nyamannya. Sebab Allah senantiasa bersangatan marah. Itu balasan bagi orang yang melanggar sumpah. Di antara lagi dosa lidah, yaitu menyumpahi sahabat Rasulullah SAW. Menyumpahi sahabat Rasulullah SAW. Jadi kita kalau mendengar antara sahabat Nabi ada bertikai, maka janganlah kita ikut-ikutan membicarakannya atau memikirkannya, karena dikhawatirkan bahayanya kita zalim. Artinya memihak. Artinya memihak. Tahukah memihak? Memihak. Ya, seperti memihak kepada Sayyidina Ali.
menyumpahi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu umpama. Nah, semoga kita sakurawargaan dipelihara Allah Ta'ala daripada pro sebahagian sahabat dan memusuhi sebahagian. Rasulullah bersabda, barang siapa memusuhi nabi-nabi, maka putusannya halal darahnya atau bunuh. Barang siapa menyumpahi akan sahabatku, maka dipukul akan dia. Barang siapa menyumpahi Ali, maka menyumpahi aku. Barang siapa menyumpahi aku, menyumpahi Allah. Di antara dosa lidah lagi syahadatuz zur, saksi palsu. Agama Islam biasanya ada sesuatu hukum yang bisa menjadikan seseorang menang dengan adanya saksi. Adakah kaidah, adakah apa itu al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Saksi palsu itu dosa di lidah. Di dalam Quran disebutkan wajtanibu qaulaz zur, jauhkan olehmu kata-kata yang palsu. Wal khulfu fil wa'di idza wa'adahu wa huwa yudmirul khulfa. Dosa di lidah lagi menyalahi pada janji yang sudah dibikinnya. Ini menyalahi janji. Jadi kalau kita berjanji itu nang paling selamat sudah insya Allah paling selamat. Ini kata pasti. Hari arba dihadap ini pasti. Sekali didatangi, maaflah ya, haur bepengantenan. Jadi kena arba di muka aja, mendadak bang biar orang hendak minta perkawinan ini juga. Jadi barang ikam pada tuntungnya arbana. Karena pun orang jadi bilang bunyi pasti ya kawajar tak insya Allah arba di muka ambil. Jadi namun terjadi halangan rintangan, kita itu ngarannya kadang menyalahi janji. Apalagi bertulis janjinya, ya kan? Ada tekenannya lah, ada saksinya, ya kan? Ujar orang wahini ada hitam apanya? Hitam putih. Di atas hitam putih sekalinya menyalahi. Nah ada lah perkataannya ada nah. Wal khulfu fil wa'di 'inda al-'arab kalbun wa fil wa'id karamun. Menyalahi janji yang baik. Misalnya ikam apabila datang ke rumah ku beri duit 1 juta. Sekali kita datangi unda waluhi benar aja. Itu ngarannya dosa. Lamun minta bang, ikam apabila datang ke rumahku, aku catok kepala ikam lawan tongkat. Sekali bak datang orangnya, naik dulu ke rumah aja. Ini ada nasi sup, nah
Kada jadi memukul itu ngarannya murah. Bagus nih. Wa mutillul ghani, dosa lagi di lidah. Mucil orang yang sanggup bayar hutang. Arti mucil, orang berhutang datang nang mahutangi menagih, maaf aku kada kau bayar, boleh. Datang pulang nang kedua kali, maaf aku kada kau bayar. Datang nang ketiga kali, aku kada kau bayar juga, baru disebut mucil. Namun hanya 2 kali belum lagi mucil. Mengarang mucil itu 3 kali. Ini mucil, wazannya si ucil. Kita sudah mendengar beberapa kali bahwa terjadi pada zaman hidup Rasulullah SAW di Madinah. Sahabat Nabi meninggal dunia, maka dikabarkan kepada Rasulullah bahwa jenazahnya sudah ada di masjid. Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang mengkabari itu, tanya dulu, apakah mayat itu punya bahwa jenazahnya sudah ada di masjid. Bahwa jenazahnya sudah ada di masjid. Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang mengkabari itu, tanya dulu, apakah mayat itu punya utang atau tidak? Maka ditanya oleh orang kepada keluarganya. Dijawab, memang ada utangnya. Ya Rasulullah, disampaikan oleh sahabat. Nabi bersabda, silahkan yang lain dari aku kalau ingin menyolatkan akan jenazahnya. Aku tidak ikut selama tidak dibayarkan utangnya. Maka keluarganya mendengar itu, lalu sepakat membayari utangnya. Baru disampaikan kepada Rasulullah, sudah selesai utangnya. Maka Rasulullah menyumbahyangkan mayatnya. Luar biasa ruginya orang yang mati terhutang kalau belum diselesaikan utangnya. Oleh sebab itu, apabila seseorang meninggal dunia ada utangnya, wajib utangnya lebih dulu dibayari, baru yang kedua kalau ada wasiatnya 1/3 diselesaikan, baru sisanya dibagi waris. Diulangi, kalau ada orang meninggal utangnya ada, kewajiban keluarga yang hidup pertama membayar hutang almarhum itu. Kalau almarhum ada wasiat, 1/3 hartanya itu diambil, diserahkan kepada apa niat wasiatnya itu tadi. Kalau ada wasiatnya, inya nang rugi. Rasulullah bersabda, janganlah meninggal seorang kamu kecuali ada wasiat di sisinya. Jadi kita disuruh 1/3 atau sebahagian, kan 1/3 itu sebahagian dari harta kita itu diwasiatkan. Misalnya umanya atau nak mun abah mati, nah duit abah 100.000 buatakan kalanggar umpama. Adakah bah pian punya utang? Ada.
Berapa utang pian bah? Dah 200 umpamanya. Lawan siapa? Lawan si Anu. Nah itu. Pak mati sih Den, bayar dulu 200 nih tuh. Ambil 100 jaga wasiat tadi, sisanya hanya dibagi. Kalau tidak, pula warga itu nanti akan sungsal. Sungsal itu bahasa apa? Bahasa Indonesia juga. Sebab sungsal itu bahasa Banjar. Banjar itu termasuk apa? Indonesia juga. Kalau arwah guru Saman, semua dang sanak sidin lagi sidin hidup, apabila sudah garing, ya sidin giringnya unda. Nggih. Aku ingat banget waktu Abah Dul telah. Dol ingat giringnya unda jar guru Saman. Nggih jar Abah Dul. Kasaman. Apabila ulun mati ya Abah Dul. Sepertiga harta ulun digunakan untuk kebaikan. Nah, jadi julak nang malajari sidan nang manalina wasiatnya. Nah, baikam sekalinya diantaranya harta Abah Dul itu radio nang sudah rusak juga. Ya tadi hargai juga nih kah? Sepertiga aja. Gasan dibariakan lawan langgar, anak yatim itu paham. Daripada julak tuh memimpin dang sanaknya, jangan sampai mati. Sebahagian harta kubur. Nang kita wasiatkan itu kita bawa mati. Umpama 3 miliar bisi, sama miliar diwasiatkan. Umpamanya mun aku mati ya nang semeriang ini unjukaan bon guru Adul sekali mbahnya mati guru Adul bisi honda bebek. Nah mun urang tadi munjuk wasiat almarhum nadnya 1 miliar gasantian. Baikkan jadi nang 1 miliar di balik guru Adul tuh dibawa oleh almarhum ke dalam kuburnya, ada nang sisanya ampun urang waris orang nontonnya. Kita khawatir kalau pina mati kada sampai ke wasiat, lalu kada ada nang kebawa mati. Maka mati ini umpama penyakit disebut penyakit keturunan. Nabi Adam mati ya. Ya kelak. Ya keturunan. Mudahan nang mendengar hari ini nah laki-laki bini-bini sadar utang bayari, wasiat laksanakan, sisanya hanya dibagi waris. Adapun membagi waris kada bisa dibagi dengan sekahandak. Kalau kena umah ada, bini ada, anak laki-laki ada, anak bini-bini ada. Mati nang anak nih meninggal umah lawan bini lawan anak laki-laki 2 bini-bini sikong umpamalah. Utang ada juga, wasiat ada juga. Meninggal harta. Lalu bayar utangnya dulu. Selesai. Wasiatnya 1/3 misalnya, selesai. Sisanya. Jadi ujar yang pula warganya bagi rata aja sudah. Akur aja jar supaya adil. Nah, nang paling adil hukum Tuhan. Sapar anang dari harta nang sisa kada. Bini karena ada anak sapar 8 dari harta nang sisa utang dan wasiat kada. Anak nang laki-laki 2 bini-bini sikong sisanya.
Bagi berapa? Nang sisanya bagi 5. Karena anak laki-laki sama dengan 2 anak perempuan. Lidzakari mithlu hadzil untayain. Sesudah diterima bandanya, Uma menerima 1/6, bini 1/8. Begitu pulang si anak tadi, ya kah, inya masih yatim, ya kah, bagi sisanya gitunya, jangan diuna-unai gitunya ini, biar aja lihatkan. Nah, nang ini aja lah, si Uma lon si bini namun hendak baakuran, ya kah, anu nang ikam kasihan 1/8 aja kadikitan, maka ikam tuh maragu anak arwah hujana Uma. Jadi aku memberi ikam lah sekira sama kita. Nah itu kada masalah. Terima dulu anyar nak bababarian. Atau anak nang sudah balik, terima dulu haknya. Kasihan mah pian tuh maniakan ulun dan melahirkan ulun, lalu abah mati, ulun banyak, jadi ulun hendak membari pian, terima dulu gitu sorong, hanya bari Uma, membari Uma lebih pada pendapatan sorong, terserah aja lagi. Tapi hukum dulu dilaksanakan. Urusan yang hendak rata-rata tuh bebarian tuh biasa aja. Nah ini jangan sampai hukum Allah Ta'ala dirubah dengan kehendak sendiri. Wasyatmu, yaitu menyebut seseorang dengan kekurangan seseorang itu. Menyebut kekurangan seseorang, menyebut kekurangan seseorang. Kenapa bidang ini itu kan ada kekurangan, kalau disebut kekurangannya itu kada boleh. Itu syatmu artinya mun asal manang bahari telah menyumpahi ya. Wasabbu. Nah, mun kita menyumpahi juga boleh ngaranna. Rasulullah bersabda, barang siapa menyumpahi 2 ibu bapanya, maka dikutuk oleh Allah Ta'ala. Bingung sahabat mendengar, adalah orang menyumpahi ibu bapak. Lalu bertanya, ya Rasulullah, apakah bisa laki-laki menyumpahi ibu bapanya? Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyumpahi iya akan ibu bapak orang, lalu dibalas orang, ngarannya iya menyumpahi abahnya. Lagi aja seorang menyumpahi abah orang, disumpahi orang abah seorang pulang itu. Dan bermula menyumpahi ini adalah dosa yang paling besar. Macam apa yang disumpahi? Di sini ada hukum. Apabila seseorang menyumpahi orang lain, maka harus bagi yang disumpahi membalas. Harus, ingat hukum arti harus. Kada berujung, kada rugi. Ini yang bagus berdiam aja udah. Karena walaupun boleh membalas, tapi membalasnya pas. Jangan labihan. Yang biasa membalasnya rajin labihan. Sebabnya anu imunisasi nih Pak, kebanyakan. Kada boleh menyebut seseorang ya ahmak, si tolol, kada boleh. Banyak banalah. Untung ini kita ya Allah, maka ilat kada batulah. Mudah sangat. Sedikit-sedikit kadang-kadang bini dipadahkan.
Pada karena apa tak? Dasar tambok. Umahnya ini ya. Tambok kenapa? Artinya tambok. Ya bungul juga. Dasar tambok mana ini? Berpuluh kali dipadahkan sudah. Ya, ada bisa juga. Tambok benar aja berapa kali sudah. Bini dipadahkan tambok. Untung mun bininya tak kada imunisasi. Beranai aja. Mentakan nanang rahatan naik sepaneng juga. Bisa mengantuti. Ya zalim, hai orang nang kada adil. Dipadahkan kada adil. Kalau ya misalnya sebelujur takdir nah, bamadu datang nang laki, tok siapa? Ujang nang bini. Aku ayang ikam. Ujar si laki nih. Nang mareng sebelah itu ya. Artinya nang kada adil ta. Padahal jangan laki kayak apa lagi aku? Nang kayak apa lagi? Asa habis pistak sudah. Nang supaya sama lah. Tapi ngaran aku manusia selabat terbatas. Jangan berubahlah umanya. Sesudah kita sama-sama sudah tua ini, rambut kita karena stres jadi berubah. Buktinya tuh rambut sebutingnya kada beruban-uban karena inya kada pernah stres. Nah, sedang aku sudah berpikirnya supaya rata, sedang sudah. Cuma orang terbatas. Hanya raja yang bisa berpadahal aku nungka ini madakan aku kada adil, hanya raja dahulu kada. Apakah karena aku sudah tua? Atau adakah orang lain yang mengumpat-umpati urusan kita? Atau gerangan apakah yang terjadi? Lupakah engkau dengan kenangan manis kita? Misalnya adalah wala'nu. Nah ini mengutuk, kada boleh juga mengutuk. Walaupun yang dikutuk itu binatang. Misalnya orang bertunggang di kuda. Kenapa kuda ini sudah juga digeritiki muridnya, kada mau belaju-laju juga, malah tabehera. Umpama lalu dikutuk bangsat ini, nah iya tak. Ya, kesarikan lawan kuda kan? Atau kucing? Banyak untung kita lah. Kucing, ini sudah emosi itu kucing ya. Bahkan membanam iwak, leng sedikit aja. Kucing itu guring aja, jadi dia anggap membanam iwak ini kan orang goreng ini kan udah kesa, padahal matanya aja yang goreng, hidungnya bangun, mencium aja lawan iwak. Banyak lengan bukahamnya membawa iwak mereka. Napa ada nangarang menyumpah pisau, membawakan parang gayang, sekumpul cingeja. Kucing disumpahi. Akapa parut kita juga. Bangsat
bangsat bana parut ini ya 15 ikung urutan sudah sampai yang paling harap dikaluasi alam ada mau baik juga dasar bangsat bana parut dari ini ya. Nah iya juga tuh iya juga pokoknya manusia apabila emosinya sudah limpat batas sudah dosa kada kawa lagi diukur ganal dan banyaknya. Sepeda minta juga sepeda mbah ditinjak karekor gitu. Mbah ditinjak karekor mbah dinyalai pajak penyala-nyala tempat pajak napanya orang itu nang dihigan itu nang jeneng nakaban ta jinamonya suak sekalinya turun meninjak jinamu bangsat sendiri sakit kada apa kadainya ampas jekam jinamu tunya kada merasa sakit apa sorong makaang nang menyepak nang biru batis jam tangan minta juga bilang tolol balas jam ini aja tuh balas sudah aja undang mintu akan karena mau hidup 2 jam kurang pukul 5 ya enggak pukul 12 terus makanya wariskan cucuk bana arwah bapak mewariskan jam 6 Abu Jahal ini dia pulang nih sampai ke arwah tabungkar kubur ini misal bana raja salah kacamata minta juga cocok banyak kacamata ini aja kurang bandak di mata gitu sorong bandak di hidung tak ada mudun jangan disumpahi makhluk Tuhan au jamadin atau nang kada berroh sama ada binatang atau nang kada berroh ya kalau kacamata sepeda tadi jangan mas kali bilang hapus mas kali asin ini kan kada dingin mas kali maka sudah apa iya aja lah iya aja tak disumpahi bilang hapus dia jadi kita nih montong bilang banyak banget macam-macam au insanin apalagi manusia dasarnya wanita ngajar dasar membebet abahnya wajib ngajar ya kesarikan anak-anak lah membebet on abahnya wajar ujar umanya kasihan anak pujuk matanya mengkada pujuk ni mah bapak kesesiur lah ngajar anak mbah dipadahkan bebek biasa ngaran bebek itu kan ayam kalau lah ini manusia dia padahkan bebek bingung anak pujuk kasihan nyawa juga nang dilajari ketemu paham ini aja tambuk ini aja aduh mun ada bisi guru itu cari yang lain aja wa kullu dzalika madmum semua yang di atas itu adalah sangat jahat. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu laisa bil'anin. Cirinya orang ada iman sama sekali tidak pernah melaknat makhluk Allah. La tala'anu bila'natillah wala bighadabihi wala bijahannam. Jangan kamu menyumpahi orang dengan laknat Allah ini. Mudahan dimarahi Tuhan. Kada boleh.
atawa jahannam ini ya. Atawa misalnya ada anak kah cucu kah nang pina disuruh-suruh tapi na layak disuruh layak tapi mau disuruh belen ini aja belen ini ini layak maksudnya disuruh belen ini aja. Rasulullah SAW berjalan-jalan bersama seorang laki-laki. Laki-laki ini ada di atas tunggangannya, yaitu seekor onta. Kemudian laki-laki ini melaknat akan onta yang ditunggangnya. Sarik lawan onta nih tarik lalu menyumpahi. Ujar Rasulullah SAW, hai hamba Allah, janganlah engkau berjalan bersama-sama kami di atas onta yang sudah dikutuk. Mintu Nabi menagang. Kan inya berjalan sama-sama Nabi, inya di atas onta. Ontanya dilaknatnya ujar Nabi, kamu jangan bakawal aku. Sebab ontai kami ini membawa sial. Ila kita lamun kada pandar pangmontong, misalnya orang menembak burung sekalinya pak mengekek yang tanah pelornya kada keluar kan si nampangnya rusak salurannya kada bepandar lagi cuma merangat lalu si nampangnya itu dihamputakannya dibuangnya itu alahan pada mengutuk lon montong lebat munang kawa aja dijual-jual dibaiki dah kenapa jadi dibuang nya biasa kalau sudah orang penyarikan ngalih kan nyingtuha telah babuat di jukung lantaran jukungnya nih miris kabar nyingtuha nang ditunjuk kasihan nyingtuha kada bisa bakunyong ngalih pada orang penyarikan ngalih pada omong baca Fatihah aja mau penyarikan lain yang suaranya Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kata jadi kayak itu bismillah kalaparan kata apakah mesti ada ke dorongannya tak ada kelainan kenapa Nabi jadi bersabda kayak itu karena Nabi Muhammad itu kada ketujuh dan Nabi memadahi jangan yang kayak itu. Tetapi boleh kita mengatakan laknat Allah atas orang zalim, laknat Allah atas orang kafir. Boleh. Boleh. Kalau orang zalim, orang kafir, boleh kita mengatakan laknat Allah atas mereka. Itu boleh. Tapi menurut Imam Ghazali, lebih baik membaca subhanallah. Di antara dosa lidah lagi wal istihza'u bil muslim, maulu-ulu orang yang membaca dua kalimat syahadat atau orang Islam. Wa kullu kalamin mu'din lahu, dan setiap kata-kata yang menyakiti akan orang Islam. Ini dosa juga, dosa di lidah juga. Wal kadhibu 'ala Allah, dan mendustakan akan Allah. Apa maksudnya? Seperti menisbahkan Allah punya anak,
atau Tuhan punya sekutu. Wa ala Rasulillah, dan mendustakan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa da'wal batilah, pengakuan yang dusta. Wa talaqul bid'i, dan tolak bid'i, yaitu mentalak seseorang, artinya bininya adalah yang sedang apa namanya haid atau nifas. Wa zihar, dosa di lidah juga zihar. Ini menyerupakan badan bininya dengan mahramnya. Mahram sinang laki-laki ini. Jadi laki-laki ini misalnya menjapai tangan bininya, lalu berucap, tangan ikam ini ma'irif lawan tangan umako, nah itu zihar ngarannya. Maka wajib bayar kifarat, yaitu memerdekakan seorang jariyah. Berapa harganya? Gara-gara sepander itu aja telah. Kalau misalnya keimungan bisi bini nih, jari-jarinya misalnya bagus, wah jari-jari ikam nih ya benar, jari-jari umako, atau iya benar jari-jari ading ko nang bini-bini. Nah itu udah zihar, wajib bayar kifarat itu. Mana berdosa, mana wajib bayar kifarat. Jadi hati-hati benar kalau mau orang ngampina kakak itu mang bisi bini bang. Tapi nang bayar kifarat ini lah, kifaratnya pertama apa tadi? Memerdekakan seorang jariyah, ya kan? Lamun inya kadada, artinya kada kawa. Puasa 2 bulan berturut-turut. Mun kada kawa juga memberi makan orang miskin 60 ikung. Seikungnya selitar daripada makanan nang di situ. Ya kita sini baras. Tapi nang bayar kifarat ini lamun kada disambungnya dengan kalimat tolak. Lamun mintupan anu manya tangan ikam ni benar tangan umak kok langsung ikam apa talak dinya, nah kada apa-apa, kada bayar kifarat. Jadi dipikir-pikir akarnya antara berpisah lawan walhasil kita kembali lagi kepada hadis Nabi itu, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirul haq la yadhurruhum an-nawm hatta ya'tiya wa'dullah. Artinya tetap satu golongan dari umatku yang berada di atas kebenaran. Maksudnya itu orang alim. Lamunnya kada alim ngalih ya anak manggawi nang bujur sebab kada tahu. Oleh sebab itu menuntut ilmu laki-laki bini-bini diwajibkan. Ujar Nabi, tuntut ilmu mulai dilapik sampai di liang lahat. Dosa lidah lagi al-lahnu fil Quran wa illam yukhilla bil ma'na. Salah membaca huruf Quran walaupun maknanya kada berubah. Jadi kada boleh salah membaca walaupun makna kada berubah, apalagi maknanya berubah. Oleh sebab itu kita wajib belajar tajwid. Wasu'alu lil ghani bimalin aw hirfatin, dan meminta-minta bagi orang nang sugih haja. Orang tah sugih haja
kenapa gawian masih hajar lagi bapak pinta? Itu muntungnya meminta itu adalah dosa. Ini sudah cukup aja. Kenapa berucap meminta boleh? Baik cukup dengan duit atau cukup dengan ada usaha. Wan nadru bi qasdi ihramil waris, dan banazar dengan tujuan supaya waris jangan dapat peninggalan harta. Wa tarkul wasiyah bidainin aw ainin la ya'lamuha ghairuh, dan meninggalkan wasiat dengan adanya utangnya atau bendanya yang orang lain kada tahu. Jadi kita wajib kalau ada utang memadahkan lawan orang nang di rumah kita, supaya namun kita mati orang di rumah sudah tahu kawainya hendak membayarinya. Tapi bagus diwapang dikubur derajatlah. Terima kasih kepada yang hadir dan mohon almarhum dimaafkan, diampuni kesalahannya, dan kalau ada almarhum punya hal kepada yang hadir seperti utang piutang, maka tolong berhubungan dengan kami kulawarga. Sekian ya, terima kasih. Oh iya, bagus saja Bang nih. Cuma yang paling bagus si almarhumnya itu nang memadahkan lawan kulawarga, lawan bininya ke anak ke aku tak utang sekiannya. Nah ini nalah utasnya ampun orang dipadahkan Pak. Sebabnya kada tahu. Nah ini nasar tapikat ampun orang. Siapa ini anak pada tahu sangkanya ampun abahnya juga, cuma kada sempat terganti nama. Ya kada, jadi mesti sholat dipadahkan. Apalagi di akhir zaman ujar Nabi banyak maut fujah, banyak mati dada. Wal intima ila ghairi abi atau ila ghairi mawali, dan pulang membikin nasab kepada yang bukan daripada nasabnya. Asalnya kan minta kalau maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum, bukannya Muhammad itu abah daripada orang-orang yang terhormat daripada kamu. Itu asalnya ayat turun pada ketika Zaid bin Harithah diangkat oleh Nabi menjadi anak sidin. Nah itulah asal mengangkat kuitan atau minta akui anak minta. Tapi disebutnya oleh Arab Zaid bin Muhammad, padahal kada. Nah itu kada boleh, itu kada boleh. Au ila ghairi mawali, atau bukan daripada patuanannya, abidnya lah. Wal khitbatu ala khitbati akhi, dan meminang atas pinangan orang lain. Kada boleh kalau orang sudah ada nang meminang, kada boleh lagi nang lain datang pulang bahasa. Matinya orang bahari kan apabila datang tak ke rumah orang yang bisi anak bini-bini nih, apa kabar aku nih jar kata bisa juga berpandar, jadi ampun maaf aja lamun tak salah pandar nang anak aku kesahkan nih bahwasanya aku nih ada bisi pohon nyiur. Jadi melihat artinya tanah hikam nepina subur. Nah, jadi hendak kayak bertanam enta, tapi lamun kada nang ampunnya tanah hikam nih. Tanah hikam ya anak hikam artinya niur ka tahu kan apakah kada paham juga. Kayak bebatang minta. Alamun kada nang memingkuti, jangan kada nang ampunnya minta. Jadi jar abahnya maaf benar lah, ini sudah mulai dalam parut sudah berjanji ada nang ampunnya. Nah sudah, artinya memang kada ampun sorong sudah, jangan minta awas mungkin. Ya hendak gawi gini ya mak.
Kada masalah junub itu kada itu. Lamunnya minta pang, nah tabelujur benar artinya kada ngampunnya peraya sama sekali. Apalagi melihat aku nyurikam seburjur. Macam apa ujar Nabi? Lakasi. Nah, lakasi jar Nabi. Lakasi. Ayatnya minta banyak situ telah ulaika yusari'un fil khairat, dipuji tak ngaran badadas artinya basigera. Ujar orang kampung apabila nya dilambat-lambatkan ya kalau pinakan ada was-wasnya kena ujar. Wal fatwa bi ghairi ilmin wa ta'limin, dan memberi fatwa hukum tanpa ilmu dan tanpa pelajaran. Bahapal memberi fatwa bahapal. Man afta bi ghairi ilmin la'anathu malaikatus sama wal ardh. Ujar Nabi barang siapa memberi fatwa tanpa ilmu dikutuk oleh malaikat langit dan bumi. Wa ta'allumu ilmin mudirrin, dan belajar ilmu yang merusak. Nah, misal ka ilmi sihri seperti ilmu seher, wa ilmin nujum ilmu batatangguhan. Nah itu belajarnya itu berdosa. Rasulullah SAW bersabda, akhafu ala ummati ba'di salasan, aku sangat takutan atas kebinasaan umatku sesudah aku wafat 3 perkara. Haifal a'immah, 1 zalim para pemimpin negara, wal iman bin nujum, yang kedua percaya dengan tangguhan. Ada kalau rajin orang bertangguhan tuh ya kalau nak kayak mapan nasi pulun ya melihat bang tangan nyawa aja bah sakit mana nyawa sekarang aja lah. Ini mau pak, lihat ya kan mang jar, luang ulun tapi isi kakak kah? Ini kisah pendulangan nah. Ada aja pangnya tapi halus-halus cacingnya. Iya tak. Percaya lawan tukang tangguh. Yep. Wah ini banyak banget nah. Satu mat ada urusan itu urusan ini datang lawan tukang tangguh. Diwaluhinya hakun. Hari ini kesagangan waluh. Diwaluhinya. Nomor 3, wa takdziba bil qadar, mendustakan takdirnya Allah. Nah, pengnyawa juga jar sekolah di situ. Jadi kan oleh duit. Nyawa nang salah. Bapak Madar itu lupa nang bahwa terjadi ini memang sudah tulisan. Maka kebanyakannya dasar kada ingat tak? Ya kanya ingat itu kan kalau Bapak ranai itu bangsa, ranai itu kan. Lancap lupa dengan kadar. Jadi aku paling takutan atas kecelakaan umatku sesudah wafatku 3 perkara. 1, dolim para pemimpin. 2, percaya dengan tangguhan-tangguhan. 3, mendustakan takdir. Bikhilafit tibbi, bersalahan ilmu-ilmu pengobatan. Itu kira-kira juga itu boleh
Fa innal hajah masdatun ilai, karena memang kita memerlukannya. Kita memerlukannya. Wa bikhilafit ta'bir, bersalahan dengan takbir mimpi. Takbir mimpi seperti orang bermimpi di bulan haji. Bulan haji itu kan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, di dalam bulan yang 3 itu inya bermimpi azan sampai tuntung. Tak ada bermimpi bang ya. Tapi di bulan haji insya Allah kada lawas lagi. Tuhan sudah berjanji dalam mimpi, inya akan dipanggil ke Makkah. Itu takbir mimpi. Takbir mimpi. Ada kitab takbir mimpi, di antaranya karangan Muhammad bin Sirin, itu sahabat Nabi tah. Inya diberi Tuhan kalabian ilmu takbir mimpi. Muhammad bin Sirin. Wa in kana takhminan, sekalipun takbir mimpi itu termasuk kira-kiraan juga, tapi li'annahu juz'un min 46 juz'an min nubuwah, tapi ia sepotong dari 46 potongan daripada mukjizat Nabi. Wala khatara fihi, dan tidak ada membahayakan. Ya orang bahari apabila bermimpi tak. Nah, pertama mimpi itu adalah kambang guring. Nang kedua kira-kira entah deh. Ulun jam mimpi dipatok ular. Entah. Berikitlah inggih tuk bana ulun menyimbah-nyimbahkan kalau mau lepas. Nah, pertama itu kambang guring. Nang kedua insya Allah nyawa cagar bakal lambu hanyar. Pama guru usap semimpi dipatok ular. Nah, insya Allah tak guru usap dan terbang pulang cagarnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ampun maaf lahir batin, banyak-banyak doakan mudah-mudahan sehat, panjang umur. Hari ini cuci darah tetap 5 jam dalam keadaan segar bugar, tidak ada apa-apa. Alhamdulillah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah wat taufiqa wal hidayah wal istiqamata wa husnal khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ma syaa Allah la quwwata illa billah.